Itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi ayat renungan bagi kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dibaini unang gabi mauto hita, alayat tu si hamuma manang dia lomoni rohani Tuhani. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk tidak menjadi bodoh selama kita hidup di dunia ini, kita memerlukan satu hal yang paling mendasar yang harus ada di hati kita, yaitu kita mengetahui kehendak Allah bagi hidup kita. Itulah sebabnya dikatakan oleh Salomo di kitab Amsal pasal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Tertulis dalam kitab Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tanpa pengenalan akan Tuhan, manusia tetap berada dalam kebodohan sampai kepada kebinasaannya. Sekalipun menurut mereka merasa pandai dan bijak, hanya dengan mengenal Dia yang menyatakan diri melalui kehadiran Yesus Kristus, manusia menemukan hikmat sejati. Seperti tertulis dalam Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus. Di sanalah hidup kita berada dalam jalur yang benar. Tanpa hikmat dan pikiran Tuhan yang menjadi pedoman kita, maka kita akan berpikir bodoh, berkata-kata bodoh, dan berlaku bodoh. Saudara-saudara yang mau mengerti kehendak Tuhan adalah orang yang mau menunggu tuntunan Tuhan, perlu merenungkan firman-Nya setiap saat, lalu dia melakukannya. Orang yang seperti inilah yang mengerti kehendak Tuhan, jadi bukan kehendak manusia. Bisa saja kita melakukan sesuatu benar menurut kita, lalu kita membenarkan diri kita.
atau sering menilai orang lain dengan kacamata pikiran diri. Namun ini belum tentu sesuai dengan Tuhan. Lalu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita? Mari kita letakkan rancangannya untuk mengatur hidup kita. Lalu marilah kita menjalin hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kita juga harus meletakkan iman kita kepada Tuhan. Jangan kita bersandar pada pengertian kita sendiri. Jika Tuhan memberikan kita talenta atau pemberiannya yang lain, marilah kita pakai untuk pelayanan kepadanya. Kita juga harus mematuhi segala perintahnya. Kita mematuhi segala hukum-hukumnya. Demikianlah firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.